Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kali ini menginjak video yang keempat ya. Video yang keempat ini di kelas pre-training untuk bisnis coaching angkatan berapapun. Nah, kali ini kita akan membahas agak banyak ya. Anda sudah mengerjakan tugas-tugas Anda, PR-PR Anda. Saya ucapkan selamat dan terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Beberapa sudah saya koreksi dan mostly ya, sebagian besar sudah oke ya. Jadi ini sudah saatnya untuk kita melanjutkan ke tahapan yang berikutnya, dan ini mungkin agak sedikit sekitar 30% ya dari materi bisnis coaching akan saya berikan di video ini, dan ini mungkin sudah saatnya. Kenapa kok di awal saya tidak bicara banyak? Di awal langsung aja tugas ceplak cepluk langsung ya. Langsung suruh bikin PR, keterangannya cuma sedikit, tidak boleh diskusi. Kenapa kok seperti itu? Karena saya tidak menginginkan berbicara atau berdiskusi dengan orang yang hanya mengamati saja. Saya lebih nyaman berdiskusi dengan orang yang praktek gitu ya. Ketika Anda praktekkan sesuatu, Anda pasti menemukan masalah-masalah. Nah, ketika Anda menemukan masalah-masalah, di situ otak kita secara otomatis pasti akan mencari solusinya. Dan saat kita berbicara dengan orang yang sedang mencari solusi spesifik ya tentang bisnis, maka materi kali ini akan masuk gitu ya. Jadi materi keempat ini hanya bisa ditangkap oleh Anda yang sedang action. Jadi kalau Anda tidak mengerjakan PR-nya, mungkin Anda akan bingung untuk menangkap apa yang sedang saya bicarakan ini. Tapi kalau Anda sudah action, artinya Anda mungkin lebih enak lagi untuk menangkap apa yang sedang saya bicarakan. Mungkin video ini akan lebih panjang daripada video yang sebelumnya. Nah, apa yang akan saya bicarakan pada kali ini, saya ingin menegaskan pada Anda bahwa sebetulnya saya bukan motivator, saya juga bukan pengusaha. Nah, terus apa Mas Harli gitu? Saya lebih cocok ya disebut sebagai profit maker. Sebagai profit maker, jadi saya mencetak profit dimanapun ya, kapanpun, itu tugas saya. Jadi dalam hidup saya yang saya lakukan adalah mencetak keuntungan terus dan terus menerus. Maka itulah yang saya ajarkan. Saya tidak mencetak orang menjadi seorang pengusaha, karena jadi pengusaha belum tentu dia bisa bikin profit, dia bisa mencetak keuntungan, dia bisa membuat keuntungan, belum tentu. Karena saya banyak sekali melihat teman-teman saya sendiri itu usahanya besar-besar. Nah, usahanya besar-besar, ketika kita hitung cash flow-nya ternyata minus, maka dia tidak mencetak keuntungan gitu ya. Jadi usaha itu, kalau saya adalah profit maker, saya tidak memerlukan usaha ya. Saya tidak memerlukan, bukan saya nggak perlu bisnis ya, maksud saya tidak perlu usaha yang kelihatan bagus, apa dilihat orang segala macam, nggak penting gitu ya. Jadi tetangga saya di sini pun nggak tahu saya usahanya apa gitu. Ya, keluarga saya pun banyak yang nggak paham saya itu ngapain aja gitu. Tapi yang mereka paham, saya mencetak keuntungan terus menerus gitu. Oke. Yang mereka paham, saya nambah properti terus ya. Oke. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, saya perlu ceritakan beberapa hal ya terkait dengan kisah saya ya. Ini perlu saya ceritakan untuk Anda, dan sebetulnya saya itu karena terbiasa dengan tidak punya modal ya. Saya tuh awalnya orang yang tidak punya modal. Saya bukan berasal dari keluarga yang mensupport saya secara finansial untuk punya usaha, tidak gitu ya. Karena bapak saya juga pegawai, dan ya cukup aja lah gitu ya. Jadi nggak mungkin lah kalau saya modal minta orang tua saya. Artinya dari awal saya berbisnis, dan dari ketiga bersaudara cuman saya yang nggak punya pekerjaan. Saya nggak punya pekerjaan. Ini sambil jawab, kemarin ada teman-teman yang tanya sama saya, lucu banget tuh, Mas Aldi, pekerjaan apa yang cocok untuk seorang pegawai seperti saya gitu ya. Saya jawabnya juga, saya balik aja tanya, Mas, ada nggak pekerjaan yang cocok untuk seorang seperti saya ini gitu. Karena pegawai pengen punya usaha, dia tanya usaha apa yang cocok gitu. Ada nggak kira-kira usaha yang cocok ya untuk orang yang freedom seperti saya, bebas mikir semaunya sendiri, bekerja semaunya sendiri? Ada nggak pekerjaan cocok? Saya rasa juga ada. Artinya usaha dan bekerja adalah sebuah bidang yang berbeda gitu. Oke, ini kembali lagi fokus ke sini ya.
Nah, apa itu sebetulnya profit maker? Ya, profit maker. Saya tidak mengajak orang menjadi pengusaha, tapi saya mengajak orang untuk menjadi profit maker. Anda punya usaha atau Anda nggak punya usaha itu nggak peduli saya. Yang saya pedulikan adalah Anda bisa mencetak keuntungan, gitu ya. Nah, bukan di pekerjaan Anda tentunya ya, tetapi dengan cara kita merintis market, menciptakan produk, atau kita melihat ada peluang produk bagus, terus kemudian kita distribusikan dan kemudian mendapatkan keuntungan. Saya rasa itu bahasa simpelnya ya, bahasa simpelnya profit maker. Bisa dikatakanlah pedagang ya, trader juga bisa, tapi trader itu istilahnya lain ya. Trader itu, kita melihat trader itu dia main forex, main apa namanya, main saham, itu trader biasanya gitu ya. Oke lah, profit maker masih oke lah gitu ya. Jadi saya jualan produk apapun aja di depan mata saya, kalau itu menurut saya menghasilkan keuntungan, maka saya nggak akan diem. Oke, everybody like profit. Nah, semua orang pasti senang sama profit. Nah, terus bagaimana masalah caranya kita bisa memulai sebagai seorang profit maker gitu ya. Caranya sebetulnya simpel. Kita harus menganalisa peluang, dan apa yang sudah Anda lakukan selama ini adalah menganalisa sebuah peluang. Dari mana peluang itu? Satu-satunya peluang yang paling cepat adalah dari masalah. Kita melihat ada masalah dan kita sediakan solusinya, kemudian kita jual sesuatu yang berupa solusi dari masalah tersebut. Kenapa seperti itu? Karena kita nanti akan lebih mudah untuk mengumpulkan orang yang punya masalah yang sama gitu. Lewat Google aja bisa, lewat grup juga bisa, lewat manapun bisa gitu ya. Kita posting sesuatu aja, orang yang punya masalah yang serupa pasti akan berkumpul. Pasti dia akan melihat, oh ini ada solusi apa nih gitu ya. Inilah yang kenapa saya mulai awal dari masalah dulu ya. Anda tidak bisa menganalisa masalah, maka Anda tidak akan bisa melihat peluang dengan baik gitu ya. Jadi penting sekali, makanya masalah itu sampai kita organisir sedemikian rupa, Anda kelola, Anda tulis, ada yang diketik ya serapi itu. Saya tidak serapi itu ya. Saya cuma pakai catatan macam gini ya. Ini catatan saya, kelihatan. Nah, catatan saya cuman semacam itu gitu ya. Ya, kalau catatan yang gini, ini karyawan saya. Saya bukan orang yang rapi, tapi karyawan saya pada rapi-rapi. Oke. Tapi nggak apa-apa, itu saya apresiasi ya, saya apresiasi Anda sudah melakukan sesuatu yang rapi. Ya, mudah-mudahan akan cukup. Cuman kalau saya pribadi, kalau saya harus rapi itu, saya nggak bisa lebih kreatif gitu ya. Saya akan lebih kreatif kalau pakai kertas kosong, coret-coret sana sini gitu ya. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai seorang profit maker? Seorang profit maker harus fokus, ya harus fokus. Itu aja, kata kuncinya harus fokus. Ya, apa yang kita fokuskan yaitu profit. Ya, oke, saya akan definisikan untuk Anda supaya lebih mudah ya. Fokus itu kayak apa, Mas Arli? Fokusnya ini loh. Jadi fokus itu seperti ini, Bapak Ibu. Ya, bentar. Fokus mana nih? Yuk. Ya, fokus itu macam gini. Ya, kita adalah seorang profit maker dan Anda pengen fokus. Jadi definisi fokus menurut saya, ya, fokus adalah kemampuan ya untuk mengabaikan, ya, fokus adalah kemampuan untuk mengabaikan apapun yang tidak mendukung tujuan. Jadi orang fokus pasti punya tujuan, ya. Orang fokus pasti punya tujuan. Nah, orang yang tidak fokus, dia tidak bisa mengabaikan apapun yang tidak mendukung tujuan. Oke, sekarang fokus kita di mana ini? Seorang profit maker itu cuma fokus sama satu, yaitu profit. Jadi apapun yang tidak mendukung sama profit ini, itu diabaikan dulu. Ya. Apa yang tidak terlalu berhubungan sama profit? Ya, yang paling berhubungan sama profit adalah market. Market, ya. Market itu mau membeli kalau dia punya solusi, kan gitu. Nah, apa yang
yang bisa kita kenali ya sebelum solusi ini, yaitu masalah. Nah, seperti ini. Jadi inilah yang paling dekat sama profit. Jadi kalau Anda punya masalah, maksudnya Anda bisa mengelola masalah dan kemudian Anda menemukan solusi-solusinya dan kemudian mengemasnya dalam bentuk produk, Anda tinggal menemukan orang yang punya masalah, maka terjadilah profit. Gitu loh ya. Nah, yang di luar ini apa? Yang di luar ini yang sering saya abaikan di awal-awal saya usaha, contoh misalnya tempat usaha. Makanya ini orang yang kuliah manajemen gitu, kita mengenal ada yang dicetuskan sama Philip Kotler tentang 4P ya, 4P, 4P ya. Apa itu 4P? 4P yang pertama ya, produk, promotion, place sama price ya. Jadi 4P ini cuma cocok untuk orang yang kuliah, saudara ya. Jadi ini cuma cocok untuk orang yang kuliah. Kalau Anda begitu masuk di dunia usaha, 4P ini kadang-kadang juga nggak kepake gitu loh ya. Jadi bukan saya tidak menganggap yang kuliah itu tidak penting, tidak gitu ya. Tentunya kita akan punya ilmu manajemen lebih lanjut lagi. Tetapi pengalaman saya pribadi ya, ketika kita masuk di dunia market, 4P ini kayak nggak ada hubungannya gitu loh. Maksudnya contoh misalnya place ya, place, tempat. Bapak Ibu, saya mengenal ada banyak sekali orang yang punya profit ratusan juta tanpa harus dia punya toko ya. Ini gila gitu loh ya. Bahkan ada yang miliaran tanpa harus dia punya toko. Maka place ini tidak wajib ya. Maka nanti dulu ya, nggak punya place nggak apa-apa, karena modal itu pertama kali orang-orang bisnis butuh modal besar, dia sampai pinjam ke bank itu karena dia tidak bisa menyewa tempat gitu, bahkan membelinya nggak bisa gitu. Makanya dia akan pinjam uang ke bank dan kemudian dia sewa tempat gitu. Maka tempat ini adalah hal yang pertama kali langsung saya abaikan. No, berarti kita harus memilih sebuah bisnis yang tidak memerlukan tempat khusus ya. Tempatnya di mana? Website gitu loh ya. Di rumah aja enggak apa-apa asal ada website. Sekarang dunianya online, saudara gitu ya. 90%, nggak 90%, hampir 100% ya penjualan saya semuanya online gitu. Bahkan saya jualan kapling tanah juga online gitu loh. Kaplingnya tidak online, tapi yang beli itu tahu saya dari online ya. Online itu luar biasa kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Produk, promotion ya, promotion, ada banyak hal yang tidak harus kita promosikan. Kita terlalu banyak promosi juga kadang-kadang buang-buang uang ya. Tidak harus ya, tidak harus. Bahkan beberapa dari Anda cukup punya sosial media pun, Anda tidak mengeluarkan budget promosi pun, kalau Anda bisa bikin konten-konten yang bagus di sosial media Anda nggak perlu promosi gitu, karena orang akan mengejar Anda dulu ya. Promotion, apalagi price ya. Price itu orang menganggap ini orang yang salah ya. Orang menganggap ya, barang yang sama, si A jual 1.000, si B jual 5.000 ya. Misalnya, ini dijual 5 kali lipat. Ya, ini A, ini B. Barang yang sama, contoh misalnya kopi aja ya. Kopi di warung kita beli Rp1.000 ya, di mall kita beli Rp5.000. Kopi di mall nggak ada 5.000 ya. Starbucks 50.000 lah ya, 40.000, 38.000 segituan ya. Ya itu ramainya luar biasa. Ya itu ramainya luar biasa. So price itu apa? Gitu loh. Orang bilang kalau dosen bilang kalau harga semakin murah kita, maka orangnya semakin ini. Tunggu dulu, apa dulu ini? Ya jadi itu tidak mutlak benar. Gitu. Karena di lapangan nanti akan ada banyak kondisi yang berbeda ya. Bahkan nanti kita akan belajar ya bagaimana mengemas sesuatu ya. Ini dikemas, kita bikin kemasannya supaya price-nya bisa meningkat gitu ya. Produk, promotion, apalagi place, price ya. Produk itu, kalau produk ya wajib sih, tapi bukan nomor satu itu, nanti dulu. Ada orang punya banyak produk tapi dia nggak bisa marketingnya juga banyak sekali gitu. Jadi intinya bukan saya, waduh Mas Arli ini
kok menghina Philip Kotler gitu ya, berarti Philip Kotler salah. Nggak salah saudara, itu kan kalau untuk analisa perusahaan-perusahaan biar kelihatan ada pekerjaan, ya sudah lah 4P itu dipakai gitu. tapi bisnis saya dianalisa pakai 4P nggak bisa gitu ya. Bahkan muncul lagi 6P, 7P, 8P, ada yang 11P, macam-macam gitu ya. Ya nggak peduli lah saya, mau berapa P pun terserah. Tapi yang paling jelas hari ini saya akan bicarakan fokus pada profit. Yuk kita sekarang sepakat ya, kita fokus pada profit ya. Jadi fokus Anda itu hanya satu, yaitu pada profit. Nah, karena profit inilah nanti yang akan dijadikan juga sebagai modal. Jadi banyak orang modal itu ada yang dari bank, ada yang dari investor. Saya tidak, saya modal itu murni dari profit yang saya dapatkan. Kenapa kok saya memilih itu? Mas Ali piye iki ceritanya ini gimana gitu. Mungkin pikiran Anda pikiran komoditi ya. Kalau pikiran komoditi itu gini. Jualan ya, beli barang misalnya 100.000. Jual 120.000. Nah, yang seperti ini ya, profitnya nggak bisa diputar Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena ada permintaan misalnya ini satu produk, ini satu produk. Begitu Anda ada permintaan misalnya 100 produk, Anda perlu modal 10 juta. Kalau Anda nggak punya uang 10 juta, Anda tidak bisa mendapatkan 20.000 kali 100 ini. Nggak bisa gitu. Maka Anda perlu modal dari luar. Nah, inilah bisnis yang di awal tidak disetting seperti ini. Tidak semua bisnis bisa seperti yang saya sampaikan. Hanya bisnis kebutuhan spesifik saja yang bisa. Kenapa? Karena profit ini minimal. Yang akan kita belajar adalah membuat margin minimal 300%, minimal 3 kali lipat. Ya, kalau dulu Klinos ya, penghemat BBM saya ini, dulu waktu awal kita bikin namanya Dexon One. Awal kita bikin namanya Dexon One. Ini biaya produksinya 7.500, saya jualnya 75.000. Ya. Jadi ini 10 kali lipat. Artinya apa? Kalau saya punya 100 produk ya, saya berhasil menjual 100 produk. Anda bayangkan ya, saya berhasil menjual 100 produk. Saya akan punya duit 7,5 juta. Dan 10%-nya itu modal. Ya. Jadi saya cuma menyediakan 750.000, saya mendapatkan uang 7,5 juta. Kemudian saya putar lagi 7,5 juta, nanti jadi berapa lagi? Berarti jadi 75 juta. Dan demikian lagi 75 jadi 750 juta. Makanya saya dengan modal hanya 900.000 ini di tahun 2012, bulan November, saya putar lagi terus sampai bulan Maret 2013. Total yang saya dapatkan adalah 1,4 M dari 900.000 rupiah. Kok bisa gitu? Gimana Mas Adi? Ya karena marginnya tinggi gitu. Produk yang marginnya tinggi itu bisa diputar kembali. Tapi kalau marginnya saya cuma dapat 10%, 15%, 20%, tidak akan bisa saudara. Ya, tidak akan bisa. Nah, bagaimana kita memilih sebuah produk yang marginnya tinggi? Ya, mengemasnya, kemudian kita memasarkannya, itulah yang saya latih di bisnis coaching ini, supaya Anda mahir melihat peluang produk yang bermargin tinggi. Ya, oke, ini sekilas ya sebelum kita melanjutkan PR-nya ya. Nanti PR-nya belakangan. Ini saya harus jelaskan dulu soalnya. Ya. Kemudian apalagi nih saya jelaskan. Tadi kita fokus pada profit ya. Jadi apapun yang tidak berkaitan langsung dengan profit, misalnya tempat, apalagi izin usaha, apalagi yang buang-buang uang semua ini, ya, izin produk, apalagi yang nggak ada kaitannya ini yang memakan duit paling besar. Maka ini nanti. Jual dulu, dapat untung dulu, baru kita penuhi satu persatu. Ya, saya akan ceritakan dengan detail lah. Saya ceritakan dengan detail. Oke. Bagaimana 900.000? Ya, tadi diketahui bahwa saya bisa melipatkan produk ini 10 kali. Ya, berarti kalau 900.000, kalau habis semuanya saya dapat uangnya berapa? 9 juta. Ya. 9 juta habis semuanya,
saya dapat uangnya berapa? 90 juta. Ya. 3 putaran, 1 putaran, 2 putaran, 90 juta. Ini kalau saya investasikan ke dalam produk semuanya, saya dapat duitnya berapa? 900 juta. Kalau 900 juta saya investasikan lagi semuanya ke dalam produk, saya dapatnya berapa? 9 miliar. Apakah betul 9 miliar? Enggak gitu. 1 tahun, di tahun pertama saya dapat faktanya 4,5 M gitu. Apakah kerja keras Mas Arli? Sangat-sangat bekerja keras. Saya nggak pernah pulang ini. Ya, nggak pernah pulang ke rumah waktu itu. Karena ya Anda bayangkan, saya cuma punya duit tuh 900.000 loh gitu. Ini jaraknya adalah 1 tahun. Ya harapan saya ini Anda nanti bisa seperti ini juga. Tapi saya tidak menjamin ya. Maksudnya setiap orang itu akan menempuh sesuatu berbeda-beda. Kisahnya akan beda-beda gitu. Selama 9 angkatan ini ada nggak Mas Arli yang sudah mencapai posisi itu? Belum, ya belum ada. Jujur nih saya katakan belum ada. Tapi kalau yang sudah dapat ratusan juta banyak, ya sudah dapat omset ratusan juta sudah banyak sekali. Ya, puluhan juta, waduh, saya sudah berjibun sekali yang kalau puluhan juta gitu. Bahkan ada kemarin salah satu peserta BC ke-8 kalau nggak salah, itu baru datang dia dari pre-training saja sudah terjual produknya gitu ya. Pre-training belum acara dia sudah terjual, sudah ada 2 orang, satu sudah laku 40 juta, yang satu sudah laku 25 juta. Jadi di acara ketemu saya itu salaman, terima kasih Mas, udah laku 40 juta gitu. Wow gitu ya. Ya bahkan dia belum ikut acara ya, baru menyimak dari pre-training dan kemudian dia action gitu. Nah, tentunya ada beberapa hal Bapak Ibu yang harus kita pahami. You know lah, Anda tahu semua bahwa saya adalah orang yang tidak menggunakan riba. Jadi saya tidak pakai kredit sama sekali ya. Saya muter uang murni dari profit ya. Jadi kredit ini no ya. Saya tidak pakai kredit ya. Jadi dari tahun 2012 lalu ya, ketika saya memulai merintis penghemat BBM, modalnya cuma 900.000 dan saya tahu formula itu saya cari-cari di Google. Sama seperti Anda hari ini yang Anda mencari solusi itu lewat YouTube. Tapi kadang-kadang memang berbeda antara saya dan Anda, antara Anda dengan teman-teman Anda yang lainnya gitu ya. Tentunya berbeda. Apakah formulanya murni formula dari Google saja Mas Arli? Tidak ya, formulanya itu sudah saya rombak 3 kali seiring berjalannya waktu. Pertama saya bikin, saya jual, ya laku sih, tapi masih ada beberapa kendala, kurang pas. Terus saya belajar lagi, karena laku maka saya bisa belajar gitu. Kalau nggak laku tidak akan saya pelajari gitu ya. Jadi sekali lagi sebetulnya saya tuh nggak suka sama proses pembuatan penghemat BBM itu, saya nggak suka gitu. Tapi uangnya saya suka. Oh, jangan ketawa, Anda senyum-senyum sendiri nih. Oke, kembali lagi ya. Gimana sih kisah saya? Kisah saya 2012 lalu, saya browsing di internet. Pada saat itu saya sedang terpuruk ya, istilahnya saya hijrah betul-betul. Saya jual harta-harta saya dan saya pindah ya dari Karanganyar, posisinya waktu itu pindah ke Kartosuro. Saya kontrak di rumah yang kecil itu sama istri dan anak saya waktu itu masuk TK, ceritanya gitu. Nah, anak saya masih 1 waktu itu ya, sekarang 2. Nah, ketika itu saudara sekalian, saya memutuskan untuk tidak lagi menggunakan kredit. Jadi semampu saya, apa yang saya punya, saya akan coba berkreasi. Nah, sebetulnya ini awal yang tidak mudah untuk saya, karena nggak ada yang bimbing. Saya harus belajar dari mana juga nggak tahu, tidak ada formula yang pas sama sekali. Saya jadi harus mencari-cari sendiri. Dan kenapa saya bisa? Karena butuh ya. Jadi waktu itu saya ketemu satu formula dan saya nggak bisa bikinnya ya. Akhirnya saya tanya sama seseorang yang sudah punya produk itu ya, produk penghemat BBM namanya Biospeed. Dan kemarin yang punya Biospeed ini jadi peserta angkatan ke-9 gitu. Ketemu saya, Mas Arli, Masya Allah, saya kemarin yang diceritakan Mas Arli, dulu Mas Arli mau maklum ke saya tapi saya nggak bisa kasih gitu ya. Jadi ceritanya saya dulu mau beli produknya dalam bentuk jerigen, mau saya kemas sendiri. Nah, dia minta harga 4,5 juta. Anda tahu uang saya cuma 900.000, duit 4,5 juta itu saya tidak punya uang saat itu. Akhirnya saya batal, saya cuma beli 1 botol. Saya pelajari ini apa sih? Oh, ini minyak atsiri. Saya cari-cari lagi di mana orang jualan minyak atsiri literan gitu. Terus kemudian ketemulah
seseorang yang ada di Jogja. Ketika ketemu sama orang yang ada di Jogja, saya naik motor ke sana karena punyanya waktu itu cuma motor, mobil-mobil saya habis semuanya, udah saya jual. Saya datang ke sana, kemudian saya coba untuk rembukan ya, saya diskusi, Mas bisa nggak, ini saya cuma punya uang 900.000 dan 900.000 ini bisa nggak jadi minyak gitu. Bisa, dikasihlah sama dia 1 jerigen, saya lupa isinya berapa ya, tapi yang jelas saya kemasi dan kemudian saya kasih label stiker, saya bungkus pakai plastik obat ya, plastik klip itu, terus saya jual gitu. Itu motivasinya sederhana, yang penting saya keluar rumah, produknya laku, 1-2 botol, saya pulang bawa uang bisa beli beras, itu aja sih. Jadi motivasi saya cukup simpel waktu itu. Ya, itu tepatnya bulan November. Jadi itu bulan November itu saya masih sulit sekali ya, November 2012. Ini saya masih kondisi sulit-sulitnya, gitu. Yang nggak sesulit amat sih, karena saya sudah menurunkan gaya hidup saya yang luar biasa. Tadinya saya pakai supir pribadi ya, terus sekarang mobil semua saya jualin, saya pindah kontrak lebih kecil, dan kemudian memulai semuanya dari nol, dan itu tidak mudah ya. Tapi jalaninnya ya enjoy aja kalau kita ikhlas dan kita bersyukur ya. Dapat sih uang 100.000, 150.000, nggak pernah di atas 200.000, tapi itu cukup lah untuk biaya sekolah anak saya waktu itu dan untuk makan cukup. Kemudian tepatnya bulan Desember ya, tadinya orang ini membeli karena kasihan sama saya gitu. Oh Mas Arli tadinya begini, sekarang begini, kasihan kan, akhirnya dia membelilah. Jadi orang beli itu bukan karena saya pintar marketing, tapi karena kasihan sama saya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang. Ya, saya nggak tahu itu terjadi dengan Anda apa enggak, tapi kalau itu terjadi ya wajar ya, wajar. Kemudian bulan Desember adalah seorang teman yang kemudian datang, dan kemudian dia nyobain produk ya, ditetesin ke teman-temannya. Pendeknya, singkat cerita, teman ini dihubungi sama banyak orang. Singkat cerita, dia dihubungi sama banyak orang. Nah, ketika dia dihubungi sama banyak orang, yang terjadi adalah orang ini tanya sama saya, bisa enggak itu diperbesar lagi dan lain sebagainya. Dan itulah awal titik di mana produk saya mulai diterima masyarakat. Ternyata banyak motor-motor yang kemudian jadi lancar jalannya dan lain sebagainya. Ya, itu Desember. Kemudian bulan Januari, dari 900.000 ini saya dapat uang total 60 juta. Ya, mulailah di sini saya urus izin, buka kantor, 1 karyawan dan lain sebagainya. Ya, oke. Saya harus potong video ini karena sudah adzan Isya ya. Tadi saya mulainya nanggung ya, tapi nanti saya akan lanjut cerita ini setelah saya break sholat Isya. Ini akan coba saya upload dulu. Baik, demikian, sampai jumpa di video sambungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.